Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Kami sehat, kami kuat, kami bahagia. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi yang sangat berbahagia ini, kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Namun sebelum memulai itu, saya persilahkan Pak Guru persilahkan ketua kelas untuk membaca doa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, oke, sebelum Pak Guru memulai pembelajaran lebih jauh, tentunya Pak Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Namun Pak Guru hanya mau tanyakan siapa yang tidak hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ada 7 orang, Pak. Yang 5 ikut pramuka, yang 2 sakit. Yang 2 sakit. Ada keterangan dari dokter? Ada? Ya, nanti Pak Guru lihat ya. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Oke, silakan perhatikan materi pembelajaran kita. Bisa dilihat di layar di sini? Bisa. Ya, bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat tentang materi pembelajaran sejarah peradaban Arab sebelum Islam. Oke, sebelum kita pelajari materi ini lebih jauh tentang peradaban sebelum Islam, Pak Guru ingin tanya, mengulang kembali pembelajaran yang telah lalu. Ada yang paham? Ada yang mengerti apa yang dimaksud dengan sejarah? Kalau yang bisa jawab, silahkan angkat tangannya terlebih dahulu. Ya. Siapa yang mau menjawab? Ya, oke. Kami persilahkan. Sejarah adalah peristiwa atau kejadian masa lampau. Ya, luar biasa ya. Sejarah adalah peristiwa masa lampau. Siapa lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan. Sejarah adalah peristiwa yang benar-benar terjadi saat hari lalu. Ya, peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Oke, satu lagi. Siapa yang bisa menyimpulkan? Sejarah adalah peristiwa masa lalu yang dibuktikan dalam fakta dan teori. Ya, luar biasa ternyata kalian sudah memahami arti dari sebuah sejarah. Bahwa sejarah adalah suatu peristiwa atau kejadian di masa lalu yang dapat dibuktikan dengan fakta dan teori yang bisa dikaji sebagai sumber ilmu pengetahuan. Apa yang hari ini kita pelajari adalah merupakan rangkaian daripada sejarah. Oke, kita lanjut ya. Yang akan kita pelajari adalah tentang sejarah kebudayaan Islam. Ya, oke. Ya, bisa lihat di sini? Bisa. Oke, kita akan belajar tentang sistem peradaban bangsa Quraisy. Sebelum memulai lebih jauh membahas tentang sejarah kebudayaan Islam, tentu kita akan memperkenalkan dengan istilah P5 PPRA. Ayo sama-sama. P5 dan PPRA, yaitu suatu program di mana peserta didik diharapkan mampu menjadi pribadi-pribadi yang kreatif, menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kemampuan berpikir kritis, dan tentunya pembelajaran ke depan menciptakan pembelajaran lebih aktif siswa daripada guru. Karena dalam pembelajaran kurikulum merdeka yang dituntut adalah peserta didik mampu menggunakan
kemampuan berpikir kritis, kemampuan untuk menganalisa, dan kemampuan untuk mencari solusi pemecahan masalah. Oke, ada yang mau tanyakan sampai di sini sebelum Pak Guru lanjut pada materi inti? Ya silakan, yang mau bertanya silakan angkat dulu tangannya. Ya silakan. Apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila? Ya, oke. Profil pelajar Pancasila. Ya, karena ini masih baru, jadi diperkenalkan dalam kurikulum terbaru. Jadi dalam kurikulum Merdeka itu ada yang dinamakan profil profil pelajar Pancasila, yang nanti ujungnya adalah melahirkan pelajar rahmatan lil alamin. Jadi profil P5 itu yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sesuai dengan Pancasila. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kreatif. Di mana kreatif? Yaitu seorang peserta didik harus memiliki kreativitas. Jadi peserta didik tidak boleh hanya menerima pembelajaran tanpa berusaha mempraktekkannya. Kemudian berikutnya adalah mandiri. Ya, peserta didik harus memiliki kemandirian dalam berpikir, kemandirian dalam belajar, kemandirian dalam menentukan masa depan. Karena di dalam kurikulum Merdeka menciptakan pelajar seumur hidup. Jadi belajar dari mulai kita membuka mata sampai belajar sampai di menutup mata, atau belajar sepanjang hayat. Yang kemudian memiliki kebinekaan. Kebinekaan adalah peserta didik atau kalian harus memiliki rasa solidaritas yang tinggi, mampu menghargai kepercayaan orang-orang non-muslim atau kepercayaan agama-agama lain, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, yaitu negara Indonesia. Yang kemudian bergotong royong. Nah, bergotong royong ini adalah merupakan warisan daripada leluhur bangsa Indonesia. Jadi berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Mengerjakan sesuatu kita harus menanamkan sifat yang dinamakan gotong royong. Paham ya? Jadi setelah kita memahami itu, maka terciptalah seorang pelajar yang memiliki pengetahuan, pelajar yang kreatif, mampu berpikir kritis, dan mampu menanamkan akhlak baik di sekolah maupun di luar sekolah. Karena pelajaran sejarah kebudayaan Islam itu adalah sejarah yang mampu dikolaborasikan dengan semua mata pelajaran. Di dalam sejarah ada akidah atau tidak? Ada ya? Di dalam sejarah ada ilmu tauhid atau tidak? Ada ya? Di dalam sejarah ada ilmu pengetahuan tentang pemerintahan, ada enggak? Ada ya? Dalam sejarah ada enggak ilmu yang mempelajari tentang mengatur keuangan dan negara? Ada enggak? Ada ya? Di mana itu? Jadi sejarah mengajarkan kita mampu berkolaborasi dengan semua mata pelajaran. Jadi dengan belajar sejarah kita mampu menanamkan nilai-nilai sejarah kebudayaan Islam. Jadi kita patut bangga dan bersyukur kurang lebih 500 tahun Islam mampu memimpin dunia. Islam mampu menciptakan suatu peradaban yang luar biasa. Sampai hari ini merupakan bagian daripada perkembangan dunia sejarah Islam. Paham ya? Paham? Sampai sini ada yang bertanya lagi? Cukup tentang PRA ini? Ya. Oke, kalau cukup dalam PPRA ini, kita lanjut pada materi inti kita, yaitu tentang sejarah peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Bangga tidak menjadi Islam? Bangga ya. Siapa yang membawa agama Islam? Ya, yang membawa agama Islam adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Istri Nabi Muhammad yang pertama kali masuk Islam siapa namanya? Siti Khadijah. Istrinya yang paling muda siapa namanya? Aisyah. Ya, sama ya. Sebenarnya di dalam pelajaran sejarah
Aisyah. Siti itu adanya di Indonesia, ya. Yang namanya Siti itu untuk memperkenalkan budaya Islam yang masuk di Indonesia supaya mudah diterima oleh pribumi ya. Di Arab itu nggak ada yang namanya Siti ya. Ya, cukup Siti itu yang ada di Indonesia. Ya, paham ya? Ya, oke. Kita akan lanjutkan materi kita tentang sejarah peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Jadi yang akan kita bahas adalah sistem penerbitan bangsa Quraisy sebelum Islam. Karena bangsa Quraisy adalah bangsa yang menempati wilayah Arab atau Jazirah Arab. Jazirah Arab adalah suatu wilayah yang diliputi atau suatu wilayah yang banyak didapati padang atau padang Sahara ya. Padang pasir atau padang Sahara. Mereka hidupnya terkenal dengan berkelompok, kemudian ada juga yang berdagang, tetapi yang menjadi ciri bangsa Arab adalah mereka suka berperang ya. Mereka hidup berkelompok, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, dari kabilah satu dengan kabilah lain, suka terjadi perkelahian. Oleh karena itu bangsa Arab terkenal dengan sifatnya yang keras. Itu salah satu penyebabnya. Yang kedua, bangsa Arab itu karena geografisnya seperti itu, mereka memiliki sifat yang luar biasa ya. Peradaban-peradaban di masa lalu itu mencerminkan zaman yang disebut dengan zaman jahiliyah ya. Zaman jahiliyah adalah zaman di mana bangsa Arab masih berada dalam kegelapan. Ya, ada yang tahu jahiliyah bangsa Arab pada masa itu seperti apa? Apa itu jahiliyah dulu? Siapa tahu Anda belum paham? Zaman kebodohan. Ya, oke, zaman kebodohan. Apalagi jahiliyah itu? Zaman sebelum mengenal Islam. Oke, mengenal Islam. Salah satu yang terjadi pada bangsa Arab adalah apa yang terjadi? Kejahiliahan yang paling terkenal oleh bangsa Arab yaitu apa? Ya, ini ya, menyembah. Ya, menyembah yang dinamakan ada yang dinamakan Uzza, ada yang dinamakan Hubal, ada yang dinamakan Alat, ya, ada yang dinamakan Mana. Ini adalah bentuk pemujaan bangsa Arab sebelum Islam. Dengan demikian bahwa ini adalah patung-patung yang dibuat oleh bangsa Arab sebagai perwakilan Tuhan yang ada di bumi. Ya, ada nggak orang Islam yang menyembah berhala? Nggak ada ya? Kalau ada orang Islam menyembah berhala, dia masuk ke dalam kategori musyrik. Ya, salah satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini adalah bentuk-bentuk pemujaan bangsa apa? Bangsa Arab. Ya, oke. Nah, ini perhatikan di sini juga kita lihat ini juga merupakan contoh pada masa jahiliyah di mana seorang anak perempuan yang lahir pada masa itu dianggap tidak berguna. Maka kalau lahir seorang anak perempuan dianggap sebagai musibah atau masalah. Jadi banyak daripada anak-anak perempuan pada masa itu dikubur hidup. Ini adalah bentuk kejahilian. Anda bayangkan kalau ini terjadi sampai hari ini, dunia dipenuhi dengan laki-laki, ya, apa yang terjadi ya? Maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Bahkan di dalam Al-Quran itu zaman diceritakan ada kaum Sodom, kaum yang laki-laki menyukai laki-laki. Maka di dalam Al-Quran itu harus dihilangkan oleh Allah, ditenggelamkan karena itu tidak terjadi. Ternyata pada bangsa Arab juga terjadi yang dinamakan hal semacam ini ya. Kalau ada anak perempuan lahir karena dianggap tidak berguna, maka dia dikubur hidup-hidup ya. Alhamdulillah ya. Ini kita tidak terjadi di Indonesia dan alhamdulillah setelah Nabi Muhammad SAW maka merubah cara pikir dan cara pandang bangsa Arab sebelum Islam. Paham? Ya. Ada yang mau bertanya? Ya? Ya. Setelah Islam hadir merubah kebiasaan ini, ada yang dinamakan dengan pengetahuan tentang Tuhan. Tuhan itu diperkenalkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memperkenalkan tentang
Tuhan. Tuhan itu ternyata dia tidak tidur. Kalau Tuhan tidur ya pasti ngorok ya. Kalau Tuhan apa lagi? Ya, kalau Tuhan seperti manusia maka bahaya. Maka Tuhan menurut Nabi Ibrahim dia adalah zat yang maha kaya, maha sempurna dan sesuatu yang tidak bisa digambarkan dengan akal atau logika. Jadi Tuhan adalah zat yang ada di dalam hati kita. Kita yakini sebagai Tuhan semesta alam. Oke, ada yang tahu apa itu tauhid? Ada yang tahu? Ya? Ya, tauhid adalah kepercayaan terhadap Tuhan. Ya, Nabi Muhammad SAW hadir di muka bumi ini adalah mengajarkan manusia untuk mengenal Tuhan. Karena dengan mengenal Tuhan, maka manusia akan membatasi dirinya dari perbuatan baik dan perbuatan yang tidak baik. Tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Kalau ada yang mau bertanya silakan acungkan tangannya ya. Seperti tadi Pak Guru katakan, siapa yang insya Allah yang aktif Pak Guru akan beri reward atau penghargaan ya. Yang tidak aktif dalam pembelajaran ini tugas tambahan. Oke, siapa yang mau bertanya silakan. Oke, silakan. Mengapa bangsa Arab menganggap Tuhan lebih dari satu? Oke, pertanyaan yang luar biasa. Mengapa bangsa Arab memiliki Tuhan lebih dari satu, sementara umat Islam hanya memiliki kepercayaan Tuhan itu cukup satu, tidak boleh beranak dan tidak boleh diperanakan, apalagi mempunyai ada yang ngaku anak Tuhan yang dipercaya ya. Oke, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari teman kalian? Agama adalah kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bangsa Arab. Ya, agama adalah kebutuhan yang tidak bisa apa? Dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bangsa Arab. Oh ya, oke. Jadi agama adalah sesuatu yang tidak dipisahkan dari kebutuhan bangsa Arab. Bukan hanya bangsa Arab saja ya. Kita semua memerlukan yang dinamakan agama. Dari mulai kita lahir, insya Allah kita sudah diadankan. Sampai kita mau mati pun ya diadankan dengan ritual atau acara-acara yang berkaitan dengan agama Islam. Ya, bagus. Ada lagi yang mau menjawab? Ya, silakan. Karena bentuk-bentuk penyembahan Tuhan yang diwujudkan berupa patung dan berhala. Bentuk ya, oke. Jadi manusia itu bisa kita simpulkan bahwa membutuhkan sesuatu sebagai fasilitas untuk menyembah Tuhan. Dan bangsa Arab itu berupa berhala tadi ya. Ya, berupa patung yang dibuat sendiri, disembah sendiri, bahkan ada yang dibilang itu dari roti dibuat sendiri, habis disembah, ya dimakan. Ya, itu seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak terjadi. Ya, oke, mantap. Ada lagi yang mau menambahkan dari pertanyaan teman Anda ini tadi? Cukup? Ya, silakan. Karena bangsa Arab masih menyembah berhala sebagai Tuhan itu. Ya, oke. Sampai hari ini bangsa Arab apakah masih ada yang menyembah berhala di insya Allah? Ya mungkin itu secara sembunyi-sembunyi ya. Ya tetapi hampir ketika Nabi Muhammad SAW benar sekali ketika Nabi Muhammad SAW hadir di muka bumi ini merubah kebiasaan bangsa Arab yang tadinya menyembah berhala. Diperkenalkanlah ini yang dinamakan dengan agama Islam. Ya, ini agama Islam, agama yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya sampai di sini ya? Saya sudah paham tentang kepercayaan bangsa Arab. Tentang geografisnya sudah paham, mereka terkenal keras. Bahkan salah satu yang perlu kita ketahui, kenapa Islam lahir di tanah Arab? Karena salah satu kehebatan bangsa Arab adalah memiliki hafalan yang luar biasa. Mereka memiliki pengetahuan hafalan, sehingga Al-Quran itu hafalannya sampai hari ini tetap terjaga. Ya, boleh kita tes ketika kita membaca Al-Quran, walaupun kita tidak tahu membacanya, tetapi walaupun kita tahu membacanya, insya Allah ketika dites satu persatu menulis pasti kalian blank, ya. Tetapi kalau suruh membacanya, insya Allah kalian hafal. Itu salah satu keistimewaan yang ada pada masyarakat Arab. Ya, sehingga agama Islam itu turun di tanah Arab atau tanah suci Mekah. Oke ya. Ya, kita lanjut. Bagaimana lanjut? Lanjut. Masih sehat? Sehat. Ya, oke.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kurang semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Oke. Boleh ya? Oke. Kita lanjut ya. Pak Guru akan kasih lihat sebentar. Pak Guru akan bagikan dulu LKPD. Kalian perhatikan, ada Pak Guru sajikan tentang video pembelajaran. Kita akan putar video pembelajaran. Habis itu nanti kita lihat ada gambar sebagai bahan analisa kalian untuk mengisi LKPD ini ya. Ya oke, Pak Guru akan bagikan LKPD-nya. Silahkan diisi. Ya, itu untuk mengetahui apakah kalian telah memahami materi ini atau kalian tidak memahami sama sekali ya. Oke, kita lihat semua? Ya. Siap? Ya, nanti di situ ada pertanyaannya, silahkan diisi. Oke, lihat video pembelajarannya ya. Oke. Ya, ini penyembahan berhala ya. Oleh Amir bin Luwai Al-Qusai. Harus ingat ya, penyembah berhala. Amir Luwai bin Qusai. Ya, oke. Nah, ini ya. Ya, masyarakat Arab melakukan penyimpangan dari ajaran ilmu tauhid ya. Oke. Ya, ini yang dilakukan pada masa itu. Bangsa Yahudi ya melakukan perpindahan ya. Oke. Ya, ini agama-agama sebelum Islam masuk Jazirah Arab. Oke. Ya. Oke, ini tadi adalah gambar di mana kejadian yang terjadi pada bangsa Arab sebelum Islam. Di dalam LKPD itu ada tugas yang harus kalian presentasikan. Ini kegiatan apa, ya? Paham? Jadi gambar ini menceritakan tentang kegiatan bangsa Arab yang melakukan apa? Apakah bangsa Arab sementara bikin patung, atau bangsa Arab lagi menyembah berhala, atau bangsa Arab melakukan kegiatan gotong royong, ya? Kira-kira kalian di sini ada yang mau mempresentasikan ke depan? Ada enggak? Ya, siapa yang mau duluan? Yang lain mana yang lain? Ya, yang lain mana? Ya. Oke. Nah, oke, karena kita waktu, maka terbatas waktu, maka saya persilahkan kita menerangkan, menganalisa pertama kali ini gambar apa. Yang lain simak ya, silakan bertanya kalau ada yang tidak jelas. Ya. Bangsa Arab tidak bisa lepas dari menyembah berhala. Ya, bangsa Arab tidak bisa lepas dari menyembah Berhala. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau menambahkan? Ya, cukup ya. Berarti bangsa Arab tidak bisa lepas dari menyembah berhala. Oke, luar biasa ya. Yang lain ada yang mau presentasikan ke depan? Ya, silakan. Ya. Bangsa Arab menyembah berhala sebagai warisan yang diwariskan secara turun-temurun. Ya, bangsa Arab menyembah berhala yang diwariskan secara turun-temurun. Oke, luar biasa ya. Jadi teman kalian sudah bisa menganalisa tentang gambar tersebut ya. Pada kesempatan berikutnya kita akan kembangkan materi ini pada kegiatan diskusi bagaimana Islam mampu merubah peradaban bangsa Arab. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau menyimpulkan? Ya, teman Anda tadi sudah menyimpulkan, maka Pak Guru lebih jelas bahwa yang pertama kita harus memberi pemahaman bahwa bangsa Arab adalah bangsa yang terkenal dengan sifatnya yang keras, bangsa yang suka berperang, bangsa yang suka berpindah satu tempat ke tempat lain. Ya, salah satu ciri dari bangsa Arab, salah satu bangsa yang memiliki keistimewaan, memiliki hafalan yang luar biasa. Bangsa Arab terkenal dengan sifat kesukuannya atau kabilah yang suka melakukan perdagangan ya. Oleh karena itu bangsa Arab merupakan bangsa yang memiliki banyak
keistimewaan. Salah satu keistimewaan yang terjadi adalah agama Islam lahir di Arab sebagai tanah suci ya, Mekah yang setiap tahun dikunjungi oleh ribuan orang ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya ya? Ya, silakan. Mengapa bangsa Arab memerlukan agama? Ya, mengapa bangsa Arab memerlukan agama? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Kenapa bangsa Arab memerlukan agama? Karena agama adalah kebutuhan manusia. Ada yang dinamakan kebutuhan jasmani, ada yang dinamakan kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani ini hanya bisa dicukupi dengan keyakinan terhadap Tuhan. Oke, paham ya? Ya, saya rasa sampai di sini Pak Guru anggap semua sudah tuntas, sudah paham tentang sejarah peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Dan materi berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan bagi kelompok diskusi untuk membahas tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Tetapi sebelum kita akhiri pembelajaran ini, Pak Guru akan berikan refleksi. Ya, Pak Guru akan berikan refleksi terhadap pembelajaran pagi hari ini. Ini adalah ketika kalian menyukai pembelajaran ini, dirasa tidak memuaskan atau tidak suka, nanti Pak Guru bagikan. Kemudian ini adalah puas dalam kategori cukup ya. Kemudian ini dalam kategori sangat, ya ini ya, kategori sangat puas. Nanti silakan mana yang kalian maju di depan simpan sebagai bahan refleksi Pak Guru dalam pembelajaran seperti ini. Kalau kalian puas silahkan seperti ini. Kalau kalian dirasa tidak puas seperti ini, atau tidak suka pembelajaran seperti ini, atau cukup ya, silahkan gunakan yang mana. Nanti Pak Guru bagikan. Namun sebelum itu semua Pak Guru ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pembelajaran ini kurang berkenan di sama kalian ya. Pak Guru mohon maaf, baik ucapan maupun tingkah laku Pak Guru ya. Oke. Pak Guru akan bagikan ya. Nah, ini ya. Bagikan. Nanti dibagikan ya sama teman-temannya ya. Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, saya persilakan ketua kelas untuk mengakhiri pembelajaran dengan ucapan doa. Teman-teman, sebelum kita keluar, adalah baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.